Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsa. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek magang yang saya lakukan di PT Pupuk Kujang Cikampek pada bulan Oktober hingga November tahun 2022 kemarin. Proyek magang yang saya ambil yaitu mengenai tanaman bawang merah, dengan judul proyeknya yaitu Uji Efektivitas Jenis Pupuk NPK terhadap Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah. Proyek ini dilaksanakan di lahan percobaan Kamuning di bawah pengawasan Departemen Riset PT Pupuk Kujang Cikampek. Pelaksanaannya dimulai dari tanggal 4 Oktober 2022 hingga panen pada tanggal 25 November 2022. Peralatan yang digunakan selama melaksanakan proyek ini diantaranya cangkul untuk menggemburkan lahan, meteran untuk mengukur panjang dan lebar unit yang diperlukan, alat semprot elektrik untuk menyemprotkan pestisida dalam bentuk cairan, pisau untuk memotong bibit bawang merah ketika persiapan bibit, timbangan presisi, beaker glass, dan sendok plastik untuk menimbang pupuk perlakuan, penggaris untuk mengukur tinggi tanaman, serta timbangan presisi, beaker glass, baki, dan oven untuk mengukur biomasa tanaman. Selain itu juga diperlukan bahan-bahan seperti bibit bawang merah, patok kayu untuk tagging, herbisida dan fungisida untuk mengendalikan gulma dan hama, serta berbagai macam pupuk NPK. Rancangan percobaan yang diterapkan pada proyek magang kali ini adalah rancangan acak kelompok, karena penelitian dilakukan di lahan terbuka, di mana kondisi lingkungannya tidak homogen, seperti intensitas cahaya, suhu, serta kelembabannya, sehingga diperlukan pengacakan dalam setiap kelompok yang homogen. Kemudian rancangannya itu berupa RAK tunggal, karena rancangan perlakuan hanya terdiri dari satu faktor perlakuan saja, yaitu jenis pupuk NPK dengan kode P. Faktor ini terdiri dari 4 taraf, yaitu taraf 0 hanya pupuk dasar berupa pupuk urea dan pupuk Ponska, taraf 1 penambahan pupuk KCL, taraf 2 penambahan pupuk NPK triple 14, dan taraf 3 dengan penambahan pupuk NPK 750. Sehingga total perlakuan dalam penelitian ini sebanyak 4 perlakuan. Berdasarkan rumus Federer, untuk menentukan jumlah ulangan penelitian menggunakan rumus T-1 dikali R-1 lebih dari sama dengan 15, dengan T untuk jumlah perlakuan dan R untuk jumlah ulangan. Dari penerapan rumus tersebut, diperoleh jumlah ulangan yang perlu diterapkan dalam penelitian sebanyak 6 kali ulangan. Sehingga total unit penelitian terdiri dari 24 unit penelitian. Selanjutnya, setiap unit diacak berdasarkan kelompok yang homogen, sehingga diperoleh denah petak unit perlakuannya seperti pada gambar. Proyek penelitian diawali dengan persiapan lahan pada tanggal 4 Oktober 2022. Pertama-tama, lahan digemburkan dan gulma di sekitarnya juga dicabuti. Lalu pinggiran bedengan dirapihkan menggunakan lumpur dan juga dilakukan pengukuran jarak untuk setiap unitnya. Untuk lebar unit mengikuti lebar bedengan yang sudah ada, yaitu 1,2 meter, dengan panjangnya sekitar 1,95 meter. Kemudian hari berikutnya, lahan disemprot herbisida Prol untuk membasmi gulma-gulma yang masih tersisa, dan di hari itu juga dilakukan persiapan bibit dengan cara memotong umbi sekitar sepertiga bagian dari ujung atasnya. Kemudian direndam dengan air selama 1-2 jam dan dikering anginkan selama 1 malam. Pagi hari berikutnya, mulai dilakukan penanaman bibit bawang merah dengan jarak tanam 20 x 20 cm karena sudah memasuki musim hujan. Hal ini bertujuan agar sirkulasi udara bisa lebih lancar, tanaman mendapat sinar matahari lebih merata, dan risiko akan terjadi penularan penyakit juga lebih rendah. Proses pembuatan lubang tanam cukup menggunakan ibu jari karena tekstur tanahnya saat itu tidak begitu keras. Dan dengan jarak tanam 20 x 20 cm ini dan satu lubang tanamnya diisi masing-masing satu bibit, maka dalam satu unit dapat diperoleh sekitar 40 tanaman bawang merah. Pemeliharaan pertama yang dilakukan yaitu penyiraman secara rutin setiap pagi dan sore hari menggunakan air sawah yang mengalir di parit antar bedengan. Meskipun turun hujan, penyiraman tetap dilakukan ketika hujan berhenti agar air hujan tidak menempel pada daun bawang dan menyebabkan penyakit. Pemeliharaan selanjutnya adalah penyiangan gulma secara rutin sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan gulma dapat segera diatasi, karena dapat menyebabkan kondisi lahan menjadi lembab, apalagi ketika musim hujan. Jika kondisi lahannya lembab, dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit layu fusarium yang menyerang umbi bawang di dalam tanah. Proses penyiangan dilakukan dengan cara mencabut keseluruhan gulma hingga ke akar-akarnya, kemudian dibuang ke tempat pembuangan.
Pemeliharaan selanjutnya yang menjadi inti dari pelaksanaan proyek penelitian ini adalah pemupukan. Proses pemupukan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 atau 11 HST dengan komposisi pupuk berupa pupuk urea dan ponska sebanyak masing-masing 35,1 gram untuk semua perlakuan dan ulangan. Pemupukan kedua dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022 atau 21 HST dengan komposisi pupuk yang masih sama seperti pemupukan pertama. Dan yang terakhir, pemupukan dilakukan pada tanggal 7 November 2022 atau 32 HST dengan komposisi pupuk P0 berupa pupuk Ponska, pupuk P1 berupa pupuk KCl, pupuk P2 berupa pupuk NPK triple 14, dan pupuk P3 berupa pupuk NPK 750. Dengan masing-masing pupuk sebanyak 93,6 gram untuk semua ulangan. Sehari sebelum pelaksanaan pemupukan, dilakukan penimbangan pupuk terlebih dahulu yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik klip sesuai kode perlakuannya. Teknis pemupukan cukup dengan cara ditabur ke tanah sekitar tanaman bawang merah karena bentuk pupuk yang digunakan berupa granul atau butiran-butiran. Berdasarkan pengalaman kemarin, bawang merah saya banyak yang terserang penyakit inul atau moler atau layu fusarium. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum yang menyerang bagian dasar umbi sehingga umbinya membusuk, lalu daun bawang menjadi kuning dan layu, serta tanaman menjadi mudah dicabut. Penyakit ini menyebabkan beberapa tanaman bawang saya menjadi mati, bahkan ada beberapa unit yang habis total tidak ada yang tersisa. Kemungkinan besar penyebab bawang merahnya terserang moler karena pengaruh dari musim hujan, pengaruh bibit yang digunakan, serta kurang terjaganya kebersihan lahan dari gulma. Pengendalian yang dilakukan saat itu yaitu dengan menyemprotkan fungisida skor dan antrakol secara rutin setiap 3 hari sekali dan penyiangan gulma lebih rutin lagi. Proses yang terakhir adalah panen yang dilakukan pada tanggal 25 November 2022 ketika tanamannya berusia 50 HST. Alasan panen dilakukan lebih cepat dari yang seharusnya dilakukan ketika usia 55 sampai 60 HST, yaitu karena kondisi bawang merah sudah sangat mengkhawatirkan karena serangan penyakit moler ini. Sehingga menurut saya, jika semakin dibiarkan, kemungkinan penyakit ini semakin menular dan memperparah kondisi umbi dan dapat menyebabkan gagal panen. Meskipun dipanen lebih cepat dari yang seharusnya, tanaman bawang merah sudah menunjukkan ciri-ciri fisik siap panen. Di antaranya, pangkal daunnya sudah lemas, daunnya berwarna kuning, umbi menyembul ke permukaan tanah, timbul aroma bawang yang khas, dan sebagian besar tanaman telah rebah. Teknis pemanenan dilakukan dengan cara mencabut keseluruhan tanaman hingga ke akar-akarnya secara hati-hati agar umbinya tidak terluka, dan usahakan juga tidak ada umbi yang tertinggal di dalam tanah. Selanjutnya, umbi dibersihkan dari tanah yang menempel dan dijemur terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam plastik yang sudah diberi kode sesuai unit perlakuannya. Rancangan respon dari penelitian ini yaitu pertumbuhan yang terdiri dari tinggi tanaman dan jumlah daun, serta produksi yang terdiri dari jumlah umbi, biomasa, dan hasil panen. Untuk pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman dilakukan setiap 10 hari sekali sampai diperoleh 5 data, yaitu ketika usia 11 HST, 20 HST, 30 HST, 40 HST, dan 49 HST. Sedangkan untuk pengamatan terhadap jumlah umbi dan biomasa dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu ketika 41 HST dan 50 HST. Selain itu, pengamatan terhadap hasil panen juga dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu ketika panen untuk menghitung bobot segar dan 10 hari setelah panen untuk menghitung bobot keringnya. Data pengamatan selanjutnya dianalisis menggunakan aplikasi analisis data, yaitu SPSS, dengan menggunakan analisis lanjut Duncan jika ada hasil yang beda nyata. Dari keseluruhan parameter yang ditemukan adanya beda nyata hanya tinggi tanaman ketika usia 11 HST dan jumlah umbi ketika usia 50 HST. Kemudian dari hasil panen, bobot segar dan bobot keringnya tidak ada beda nyata terhadap antar perlakuannya, dan total panen yang diperoleh mencapai 15,8 kg dalam kondisi segar dan 6,7 kg dalam kondisi keringnya. Ketika sudah disortir, hanya sekitar 4 kg saja bawang yang layak untuk konsumsi, karena sisanya sudah membusuk dan ditempati ulat akibat serangan penyakit layu fusarium. Sekian presentasi proyek magang yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.